Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Riron Ilyas. Di video ini saya mau awali dengan sebuah cerita. Jadi beberapa waktu yang lalu, Twitter itu ngerekomendasikan sebuah tweet ke saya. Nah, isi tweetnya itu adalah analisa mimik wajah dari Presiden Joko Widodo dalam satu buah pertemuan yang mana di tweet itu dijelaskan bahwa analisa yang dilakukan atas ekspresi wajah Pak Presiden itu menggunakan artificial intelligence. Nah, ini tweetnya. Yang tidak gampang, saya kira sisi baik fiskal kita, moneter kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak, utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara. Tweet ini dibuat oleh akun Afiajvan. Ya, karena mungkin Twitter tahu bahwa saya itu interest dengan artificial intelligence, makanya tweet ini yang direkomendasikan untuk saya baca. Nah, di video ini saya akan bahas dua hal. Pertama, software apa sih yang dipakai untuk menganalisa ekspresi wajah dari Pak Presiden yang tadi itu supaya teman-teman nanti bisa coba di rumah. Nanti juga saya akan demokan bagaimana penggunaan softwarenya. Yang kedua, kalau kita mau bikin software untuk menganalisa ekspresi wajah, kira-kira gimana bikinnya? Nah, di video kali ini saya akan jelaskan kalau teman-teman mau bikin project, entah itu skripsi, ataupun tesis, atau mungkin landasan penelitian disertasi, bisa membuat AI yang mendeteksi atau menganalisa ekspresi wajah manusia. Oke, kita mulai. Setelah saya cari-cari, ternyata software yang dipakai di tweet tadi itu namanya Morphcast. Jadi Morphcast ini adalah sistem video interaktif untuk menganalisa emosi menggunakan artificial intelligence. Morphcast ini mampu mendeteksi 130 lebih ekspresi beserta fitur-fitur yang ada di wajah kita. Nah, teknologi ini dikembangkan oleh Stefano Bargagni pada tahun 2013 dengan kantor utama berada di Florence, Italia. Keunggulan software ini yang saya lihat dan yang ditonjolkan untuk dijual adalah teknologi lintas platform. Artinya, kita bisa menggunakan teknologi ini di handphone, di aplikasi desktop, jadi kita download aplikasinya, kita pakai di desktop kita, ataupun juga di web browser secara cloud. Morphcast ini membuka layanan AI SDK atau Artificial Intelligence Software Development Kit. Jadi mudahnya itu kita bisa mengirimkan data ke servernya Morphcast. Nanti servernya itu akan mengembalikan informasi hasil analisa video yang kita berikan. Nah, dengan seperti itu kita bisa membuat custom aplikasi tersendiri yang bisa kita bangun di sistem kita dengan menggunakan layanan SDK-nya ini. Teman-teman nggak usah bingung, bagian AI SDK itu biar anak-anak informatika yang mikir. Jadi teman-teman yang nggak cukup familiar dengan istilah tersebut, nggak perlu dipikirin. Kalau pengen tahu lebih dalam, bisa baca nanti di websitenya. Sekarang saya mau demokan bagaimana menggunakan aplikasi ini untuk menganalisa wajah saya sendiri. Nanti teman-teman bisa demokan dengan wajah teman-teman sendiri di rumah. Oke, ini tampilan dari aplikasinya kalau kita buka di web browser. Jadi Morphcast ini menyediakan demo aplikasi di mana kita cukup menggunakan web browser dan menggunakan kamera yang kita punya. Kalau tampilannya nggak muncul, lihat di pojok kanan atas ini ada berbagai list kamera yang ada di komputer kita. Kalau nggak di kamera 1, mungkin di kamera 2 atau di kamera 3. Nah, selain itu, Morphcast ini punya berbagai jenis input ya. Yang ini sebelah kiri ini input dari kamera. Kalau yang ini adalah input dari video demo yang dia punya. Jadi ada video demo yang dia punya, atau ini input dari file video yang ada di lokal komputer kita. Dan yang terakhir ini input
dari link URL YouTube. Nah, fitur-fiturnya di sini ada pendeteksi umur, lalu di sini jenis kelamin, lalu di sini adalah emosi-emosi ya, emosi yang dia deteksi dari wajah kita. Ada marah, ada disgust, fear, happy, sad, surprise, ada netral. Lalu di sini ada pose wajah kita, lalu di sini dia juga ada mendeteksi fokus kita dan berbagai fitur yang dia punya. Teman-teman nanti bisa explore. Nah, kita akan saya coba berakting, misalkan saya senang gitu ya. Lalu saya sedih. Kok jadi marah? Gimana sih sedih? Oke, nah di sini juga ada grafik emosinya ya. Jadi ini yang juga dipakai di tweetnya tadi itu kalau nggak salah itu yang ini nih, yang bar naik turun ini ya. Jadi ada netral, ada kaget, ada sedih dan lain sebagainya. Oke, ini kalau pakai kamera langsung. Lalu di sini ada demo. Demo ini menggunakan resource yang dia punya itu ya. Nah, kalau di sini ini dia akan mengambil dari file yang ada di lokal ya. Ini saya udah rekam video saya. Lalu saya bisa play. Nah, dia menganalisis ya. Ini saya coba berekspresi sebisa-bisanya saya gitu ya, dan dia bisa menangkap berbagai emosi yang ada di video yang saya upload. Dan menu terakhir yaitu YouTube. Di sini udah saya coba tapi tidak berjalan dengan baik. Teman-teman nanti bisa coba di rumah. Kalau berhasil atau hasilnya seperti apa bisa tulis di kolom komentar ya. Ini sangat komplit karena memang dibuat oleh tim yang sangat serius. Nah, itu tadi demonya, teman-teman nanti bisa coba di rumah, linknya sudah saya taruh di deskripsi, tapi nyobanya nanti dulu setelah video ini selesai. Jadi saya udah coba cari-cari, apa sih algoritma yang dipakai, bagaimana datanya digunakan, dan jeroannya seperti apa. Cuman saya tidak menemukan sampai detail dari teknologi yang dipakai atau algoritma atau data di Morphcase ini. Karena saya baca teknologi ini tuh sudah dipatenkan. Jadi developer nggak membuka begitu saja rahasia di balik pembuatannya. Untungnya di websitenya di bagian FAQ itu dijelaskan bahwa Morphcase ini itu menggunakan artificial neural network. Nah, kalau begitu saya bisa promosi lagi buat teman-teman yang mau belajar artificial neural network. Saya sudah buatkan playlist machine learning 101. Di situ saya sudah jelaskan pondasi dari artificial neural network atau dalam bahasa Indonesia itu jaringan saraf tiruan. Nah, selain artificial neural network, di bagian bawahnya kalau kita scroll dan kita baca lagi, dijelaskan bahwa Morphcase ini menggunakan Deep Convolutional Neural Network, salah satu teknik dari deep learning atau pengembangan dari machine learning lah dengan skala model yang lebih besar. Dia menggunakan convolutional neural network, yaitu mekanisme bagaimana sistem artificial intelligence atau machine learning mampu mengenerate fitur secara otomatis. Nah, di playlist yang saya sebutkan tadi, bagaimana dasar dari convolutional neural network itu sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman sudah bisa tuh mulai belajar dasar-dasar dari teknik yang dipakai kalau kita mau melakukan analisa ekspresi wajah, emosi, ataupun apapun bentuknya seperti yang ada di Morphcase ini. Atau teman-teman bisa dapat inspirasi untuk mengembangkan kira-kira artificial intelligence seperti apa yang mau teman-teman bangun. Terus Pak, kalau kira-kira saya mau bikin caranya gimana? Oke, kalau teman-teman mau bikin artificial intelligence dengan pendekatan machine learning, tentu teman-teman pertama itu harus punya datanya. Teman-teman bisa melihat data publik yang ada di komunitas research. Jadi saya sudah cari, salah satunya adalah namanya Binghamton University 3D Facial Expression atau BU 3D-FA yang juga sudah ada versi 4D-nya atau BU 4D-FA. Nah, jika menggunakan data ini teman-teman harus request dulu
di deskripsi atau di dokumentasi dataset ini dijelaskan bahwa kalau teman-teman mendapat rekomendasi dari promotor, dari pembimbing itu jauh lebih berpeluang untuk datanya diberikan. Jadi teman-teman yang mau penelitian, yang mau skripsi, yang mau tesis ataupun mau disertasi itu punya peluang lebih besar untuk bisa mendapatkan dataset ini. Kalau nggak punya datanya, maka tentu kita harus bikin datanya sendiri. Kita bisa kumpulkan gambar, berbagai ekspresi wajah, lalu kemudian kita bisa gunakan untuk machine learning yang kita punya. Nah, kalau teman-teman mau lebih dalam masuk ke teknologi pengenalan wajah, saran saya teman-teman menggunakan satu teknologi yaitu Face Landmark. Face Landmark ini adalah sistem yang dibangun untuk mendapatkan fitur-fitur atau karakteristik dari wajah kita, yaitu berupa 468 titik penting yang ada di wajah kita, baik itu bibir, hidung, mata, dan lain sebagainya, yang ini menunjukkan karakteristik dari wajah kita. Nah, saya akan demokan Face Landmark itu jadinya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan Face Landmark, di mana saya menggunakan wajah saya, lalu sistem akan menampilkan 400 lebih titik di wajah saya. Selain itu sistem ini sebenarnya juga dia bisa mendeteksi struktur dari tangan kita ataupun ini badan kita ya. Tapi untuk mendapatkan fitur untuk mendeteksi emosi sebenarnya cukup yang ada di wajah kita saja. Nah, teknologi seperti ini sebenarnya sudah biasa teman-teman pakai kalau menggunakan filter yang ada di aplikasi sosial media atau di kamera yang sudah ada teknologi filternya di handphone teman yang sedang teman pegang ya, di handphone teman masing-masing. Oke, jadi ini contoh penggunaannya. Di sini kita bisa melakukan berbagai ekspresi, senyum, lalu kemudian melotot gitu ya, lalu kemudian sedih, lalu kaget. Dengan menangkap struktur yang ada di wajah saya, tentu kita bisa mengenali emosi jauh lebih detail atau jauh lebih akurat ya, karena bukan hanya gambar wajah saya saja, tapi juga bagaimana bentuk 3 dimensi dari ekspresi wajah saya. Jadi titik ini tuh akan mengembalikan nilai 3 dimensi X, Y, dan Z. Kalau teman-teman suka dengan Face Landmark ini, nanti saya akan buatkan tutorialnya. Tolong tulis di kolom komentar, Pak, gimana dong cara bikinnya Face Landmark? Nanti saya akan jelaskan di video terpisah. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sebelum ditutup, saya mau iklan lagi. Di kolom deskripsi, saya sudah cantumkan link ke channel Telegram saya, channel Telegram Ridwan Ilyas. Nanti di sana saya akan share berbagai informasi seputar artificial intelligence, juga berbagai hal update-update terbaru dari konten-konten di channel saya ini. Teman-teman juga di sana nanti bisa temukan kontak saya di Telegram, bisa chat, bisa ngobrol kalau teman-teman mau diskusi seputar artificial intelligence. Itu aja. Ayo coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.